Saya akan kembalikan kuasa penuh perusahaan ke tangan kamu dan Adrian. Asalkan kamu mau tanda tanganin perjanjian dengan saya. Apa? Apa sih maksud kamu? Kamu harus lepasin hak kamu sebagai ayah dari anak yang saya kandung ini. Semua kan ada hikmahnya. Mau nunggu apa lagi, Ma? Kamu nggak lihat? Barusan Arman mukanya pucat sekali. Dan mendadak nafasnya sesak. Iya, Ma, tapi lebih baik kita pulang. Nanti kalau ada apa-apa juga pasti kita dikabarin kok, Ma. Saya harus jemput Mas Nanda sekarang. Saya temenin Mama di sini ya. Ma, pergilah kamu jemput suami kamu. Jangan sampai telat gara-gara kita. An, tolong jagain Mama ya, An. Kenapa nasib kita jadi begini ya? Kenapa Eva harus hamil? Ma, kehamilan itu adalah rezeki dari Allah. Jangan disesalin, Ma. Iya. Tapi kan sekarang keadaan jadi semakin rumit. Mustahil kita bisa memisahkan Arman dari Eva. Jodoh itu di tangan Allah. Kalau mereka memang sudah ditakdirkan bersama, kita harus ikhlas, Ma. Mama nggak pernah bermimpi anak Mama bisa dikuasai perempuan seperti itu. Keluarga kita berantakan gara-gara dia. Aduh, Ted, gawat, Ted. Tenang, men, tenang. Gimana kau bisa tenang? Sinta minta cerai, Ted. Apa? Alasannya apa? Ya apa lagi kalau bukan soal si Mira itu? Gimana ini? Gimana? Tolong gua. Ya lah, cuma pakai aja, nggak perlu kayak begitu, bantu gua. Sur, justru ini saatnya lu bisa menggunakan ilmu-ilmu acting yang diajarin oleh Tante Ida. Acting? Sinta nggak mungkin ceraiin suaminya yang lagi buta. Gue nggak nyangka ada cewek cakep yang naksir sama Surya. Coba deh lo lihat, apa sih modalnya? Tampang nggak cakep-cakep amat, tajir juga enggak, mana udah kawin lagi. Kenapa juga si Surya bisa ngegaya cewek cakep? Ya mungkin ada sisi lain dari suami lo yang bikin cewek jadi tertarik sama dia. Sisi lain? Apa dunia lain maksud lo? Ya ampun, Sin. Cewek itu
nggak tertarik sama cowok cuman gara-gara tampang dan kantongnya aja. Tapi dari hatinya, Sin. Hatinya? Iya, hatinya. Ya mungkin tuh cewek terpesona sama suami lo gara-gara kebaikan dan ketulusan hati suami lo. Kalau emang si Surya itu cowok baik-baik, ngapain juga dia selingkuh? Ya pasti ada sebabnya lah, Sin. Mungkin lo kurang bisa bahagiain dia kali. Makanya dia cari perhatian sama cewek lain. Ya tapi kalau emang lo udah gak kuat lagi, satu-satunya jalan ya lo cerai sama dia. Sebenarnya sih gue nggak mau cerai. Itu cuma gertakan gue aja untuk nakut-nakutin Surya supaya dia nggak main sarong lagi. Ya itu semua tergantung sama lo, Sin. Kalau emang lo bener-bener mau pertahanin rumah tangga lo sama dia, lo harus ngalah dikit. Rubah sifat lo, bikin suami lo tambah cinta sama lo. Mama nggak haus, An. Makasih. Ma, saya tahu Mama lagi sedih. Tapi kita harus pindahan hari ini, Ma. Mas Nanda kan udah pulang. Jadi kita nggak bisa tinggal di rumah Lika lagi. Tapi kata Lika, kita harus bertahan. Kita harus kembali lagi ke rumah itu. Ya tapi Mama lihat dong tadi. Kayak gimana? Apalagi sekarang kan Eva lagi hamil, Ma. Perempuan itu menggunakan kehamilannya untuk mengancam Arman. Mengancam kita semua. Dasar perempuan licik. Ma, gimana kalau kita tunggu sampai keadaan tenang dan untuk sementara kita tinggal di rumah kontrakan? Sekarang kita pulang ya. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Seperti sudah saya katakan sebelumnya, operasi ini harus segera dilakukan. Kalau terlambat, risikonya bisa fatal. Dok, saya sudah siap, Dok. Baik, saya akan mempersiapkannya. Tapi sementara ini, Anda harus banyak istirahat dan berhenti berpikir yang berat-berat. Anda mengerti kan maksud saya? Saya janji, saya akan jaga suami saya dari segala macam stres. Permisi. Eva, kenapa kamu menangis? Kan masih ada jalan keluar untuk saya sembuh. Ini semua gara-gara saya. Kamu pasti nuduh saya serakah kan? Karena saya nggak mau ngembalin kuasaannya sama Adrian. Kalau kamu ngerti, Man, kenapa saya melakukan bersikeras nggak mau ngembalin kuasa ini sama Adrian? Kalau aja kamu ngerti. Kenapa? Kenapa kamu nggak percaya sama Adrian? Saya melakukan semua ini untuk masa depan anak kita, Man. Untuk jaga hak-hak anak kita, Man. Selama kamu nggak bisa ngontrol perusahaan, selama kamu nggak bisa ke sana, saya harus tanggung jawab dong. Tapi kan Adrian adik saya. Adrian memang adik kamu. Saya percaya sama dia, tapi saya nggak percaya sama Ana. Ana tuh udah nguasain Adrian, Man. Bahkan Mama, Lika. Man, saya kan istri kamu. Seharusnya mereka percaya dong sama saya. Seharusnya mereka percaya sama kemampuan saya untuk menjalankan perusahaan. Iya kan? Ya, saya tahu. Kamu adalah istri saya. Dan kamu tahu seluk-beluk perusahaan. Kalau kamu sembuh, kamu udah balik lagi ke kantor. Saya janji, Man. Saya akan ikhlas kembaliin semua kuasa itu ke kamu lagi, Man. Saya akan bicara sama Adrian. Arman? Apa? Saya nggak percaya kamu memutuskan untuk... Ya Tuhan.
Semuanya udah saya kendalikan. Arman udah setuju dan mengizinkan saya untuk megang kuasa perusahaan sampai dia sembuh dan bisa kembali bekerja seperti dulu lagi. Bagus, bagus Eva. Sekarang saatnya kita harus menyingkirkan Adrian. Loh, nanti Arman curiga. Iya, kita harus cari cara supaya cari alasan yang kuat untuk menyingkirkan Adrian. Ah, sebentar Pak. Ada telepon untuk Adrian. Eva, Ya, nanti sore Adrian bertemu dengan pengacaranya. apa saya bilang? Pasti Arman udah bicara sama dia. Dan sekarang Adrian akan melakukan prosedur hukum untuk mengambil alih perusahaan dari saya. Kok kosong sih, Neng? Nggak ada perabotnya? Iya, artinya kita harus isi, kita harus beli. Tolong dong kamu cek kamar tidur. Jangan-jangan nggak ada kasur lagi. Kita mau tidur di mana? Oh, iya. Nggak ada, Neng. Nggak ada, Neng. Kosong semua. Ya udah kalau gitu saya beli kasur. Kamu tolong beli panci-panci ya. Sip. Ini taruh ini dulu ya. Ke pengacara. Iya, kita nggak bisa membiarkan, Ma. Kita harus cari jalan hukum, Ma. Kita harus cari solusi. Tapi kamu sudah bicara sama Arman kan? Jan, Arman bilang apa? Kak Arman bilang katanya kita suruh membiarkan Eva memimpin perusahaan. Arman bilang begitu? Barusan Kak Arman ngomong sama saya di telepon. Kak Arman minta kita bersabar dan menjaga perasaan Eva. Karena dia sedang hamil. Perempuan laknat. Dia menggunakan kehamilannya untuk menguasai Arman. Kurang ajar. Dasar perempuan licik. Udah lama, kita nggak ada gunanya untuk maki-maki. Buang waktu. Kita udah salah menilai Eva dari awal. Yang paling penting adalah kita mencari jalan hukum. Ana mana, Ma? Ana sama Umi sedang menyiapkan rumah kontrakan. Nanda sebentar lagi pulang. Udah, Mama nggak usah khawatir. Saya akan berjuang, Ma, untuk mendapatkan kembali hak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ana ya? Kok tahu? Kenal dong, Bu. Kan Ibu selalu mengucapkan salam. Ada apa, Bu? Ibu cari Pak Adrian? Iya, ada. Sebentar ya, Bu. Saya nggak tahu Pak Adrian ada di mana. Tapi saya coba hubungi pagernya dulu ya, Bu. Pak Adrian, Bu Ana di line 2. Halo, Yan? Ana. Ini Om. Oh, Pak Sim. Adrian lagi keluar. Ada yang bisa Om bantu? Oh, enggak kok. Ini saya lagi mau beli barang, mau minta persetujuan Adrian, Om. Cuman itu kok. Maksudnya? Itu perabotan rumah. Kamu ada di mana sekarang? Ini masih di tokonya. Dalam dokumen serah terima kuasa ini, Ibu, Adrian, dan Arman semua sudah menandatanganinya. Jadi secara hukum, Ibu Eva sudah sah selaku pemilik atau penguasa perusahaan itu. Tapi akte kepemilikan perusahaan kan masih atas nama saya, kakak saya, dan ibu saya. Betul, perusahaan ini tetap milik kalian. Akan tetapi, yang megang kendali di perusahaan itu adalah Bu Eva. Itu semua berdasarkan surat kuasa ini. Jadi maksudnya anak-anak saya tidak bisa memimpin perusahaan lagi? Tidak. Ibu Eva selaku pemilik perusahaan ini, dia bisa melakukan apa saja. Kecuali dia tidak bisa menjual belikan perusahaan ini. Karena akte perusahaan ini masih kalian pegang. Kalau Eva menjalani perusahaan, terus perusahaan jadi hancur? Ya, itu resiko kalian. Karena kalian sudah memberikan kuasa penuh kepada Ibu Eva untuk menjalankan perusahaan ini. Apa tidak ada jalan lain yang... Maksud saya, jalan keluar secara hukum. Jalan satu-satunya, kalian harus melakukan pendekatan kepada Ibu Eva.
agar Ibu Eva mau menyerahkan kuasa itu kepada kalian. Itu tidak mungkin. Maaf, Pak. Apa mungkin ada prosedur lain, Pak? Seperti menekan atau memaksa Eva untuk memberikan kuasanya lagi kepada kami? Kalian memberi kuasa kepada Ibu Eva tidak ada paksaan sama sekali. Dan secara hukum, Ibu Eva tidak bisa dipaksa, kecuali ia dengan sadar menyerahkan sendiri kepada kalian. Saya ikut prihatin atas keadaan ini. Tapi secara hukum, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurut dokumen ini, Ibu Eva kan masih istrinya Pak Arman. Memang istrinya, tapi... Sudahlah, Ma. Kita permisi, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Bu. Aduh, Om, jangan, Om. Loh, kenapa? Kamu kan butuh uang untuk beli perabotan. Iya, tapi kan saya... Ana, ini bukan uang Om pribadi. Ini uang perusahaan. Artinya uang Adrian juga. Yang punya perusahaan kan Adrian. Saya mesti minta izin dulu sama Adrian, Om. Percaya sama Om, uang ini hak Adrian dan tidak akan menyalahi prosedur perusahaan. Jadi bagaimana, Bu? Kapan barangnya bisa saya antarkan? Sekarang juga kamu kirim dan tolong kasih kualitas yang paling bagus kan. Tolong minta katalognya. Sebentar ya, Om. Angkat dong, Yan, angkat. Ana, sebelum Om lupa, tolong tanda tangan surat ini. Untuk apa ya? Buat bukti ke perusahaan. Tapi kan Om, saya nggak minta loh, Om. Ana, Om tahu kamu memang tidak minta. Dan Om juga sudah jelaskan pada kamu bahwa ini hanya fasilitas. Terus kenapa saya harus tanda tangan? Ini hanya untuk formalitas. Buat akunting. Percayalah. Ayolah, tanda tangan. Habis itu, kamu bisa langsung mengurus pengiriman barangnya. Kita akan kehilangan segalanya. Bahkan sekarang kita kehilangan hak kita sendiri. Perusahaan itu milik keluarga yang kita bangun dengan susah payah, turun-temurun puluhan tahun. Sekarang lenyap begitu saja karena ulah satu orang. Memang sangat sulit dipercaya. Saya sangat menyesal. Dulu benar-benar percaya sama Eva. Siapa yang sangka kalau Eva tega melakukan ini semua? Eva kan istri Kak Arman, keluarga kita juga. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Jalan sudah buntu. Kita nggak boleh menyerah, Ma. Saya kan masih di perusahaan itu. Kak Arman juga masih ada. Tapi Arman dikendalikan oleh istrinya. Dia sangat takut sama Eva. Buktinya sampai sekarang dia masih membiarkan Eva jadi pimpinan perusahaan. Sekarang Mama harus bicara sama Arman. Nggak usah, Ma. Dalam keadaan seperti ini, kita nggak perlu bicara sama siapapun, Ma. Kita jalani aja keputusan Kak Arman. Saya yakin Kak Arman kan nggak buta. Dia juga punya hati. Dia nggak mungkin tega melihat kita dan membiarkan kita terlunta-lunta seperti ini. Sekarang kita sudah terlunta-lunta. Kita nggak punya rumah. Dit, gue cabut dulu ya. Loh, kenapa? Kan belum kelar bikin makalahnya. Gue nggak mau cari gara-gara sama Rini. Tuh, dia datang. Fat. Ada apa? Dit, aku mau ngomong sama kamu. Nih,
Makasih, Dit. Aku nggak tahu gimana harus ngejelasin sama kamu. Tapi semua itu terserah kamu. Kamu mau percaya sama aku atau enggak? Dit, aku tuh jujur, Dit. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Aku juga bingung sama kelakuan aku akhir-akhir ini, Dit. Aku nggak tahu kenapa. Aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Semenjak aku ngeliat sifat kamu kayak gini, aku jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan diem-diem kamu suka make? Astagfirullahaladzim, Dit. Sumpah demi Allah, aku nggak pernah pakai obat-obatan terlarang. Aku nggak pernah. Ya tapi sekarang kenapa sikap kamu jadi aneh kayak gini? Emosi kamu suka meledak-ledak. Kamu suka nyakitin orang. Sorry, gue cuma mau ngambil buku yang ketinggalan kok. Buku yang mana sih, Fel? Yang mana nih? Rini! Pergi! Jangan ganggu gue lagi. Pergi! Kamu tuh kenapa sih, Rin? Rin, mendingan kamu cari psikolog aja deh, Rin. Ya? Sorry, gue cuma mau ngambil buku doang kok. Sorry ya. Dit. Rin, denger ya. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa kau bego-begoin. Jadi percuma. Kamu sosok belaga innocent tuh percuma. Dit. Dito. Ini jimat lebih paten. Tapi harganya tidak murah. Berapa saya harus bayar? Berapa dalam dendam terhadap musuh kamu? Saya ingin bikin dia malu dan nggak punya teman sama sekali. Kalau kamu bisa memasukkan jimat ini ke dalam dompet musuh kamu akan menjadi gila beneran. Dan bila jimat ini terus-terusan ada di dalam musuh kamu, dia akan menjadi gila seumur hidup. Kamu masih punya orang tua? Bagus. Besok kamu datang lagi ke sini dan bawa uang 1 juta rupiah. 1 juta? Baru jimat ini bisa kamu bawa pulang. Wah, kejauh. Aduh, apa kabar kamu sayang? Baik. Kamu cantik sekali. Hah? Papa kangen sekali sama kamu. Adi mana? Adi lagi main sama Tino. Pah, oleh-olehnya mana? Hus, Papa baru nyampe kok udah nanyain oleh-oleh sih? Oleh-oleh buat kita, buat Adi, semuanya ada di koper Papa. Nanti coba kamu cek ya. Kamu buka, oke? Pah, tahu nggak, Pah? Selama Papa nggak ada di rumah tuh sepi banget. Untung ada Tino, Tante Ana, dan Oma. Jadi nggak terlalu sepi. Iya, Lika. Iya, Mas. Mereka masih di sini. Ita, kamu mandi dulu ya. Nanti kalau kamu udah mandi, Papa pasti kasih oleh-olehnya untuk kamu. Sekalian bawa kopernya ya. Duh, pinter deh. Mas, kita bicara di kamar aja ya. Mas keberatan nggak kalau Mama, Ana, dan Adrian tinggal di sini? Oh, nggak apa-apa kok. Saya nggak keberatan. Saya kirain juga mereka berlibur di sini kan cuma sebentar. Saya juga baru tahu kalau mereka masih tinggal di sini sekarang. Mereka masih di sini karena rumah Mama lagi direnovasi, Mas. Oh, rumah mereka direnovasi? Direnovasi total, jadi untuk sementara mereka tinggal di sini sampai rumah Mama selesai. Nggak apa-apa kan, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sur, malam ini kamu gak usah masak ya, karena aku udah beliin makanan. Tapi kamu tolong siapin makanannya ya di meja, oke?
Ajaib ya. Kok bisa begini? Aduh. Lu laporan dulu. Gue bilang juga apa? Si Sinta cuma gertak sambal doang. Dia nggak mau kehilangan lu lagi. Apalagi dia tahu ada cewek lain. Artinya Cinta masih cinta sama gua. Iya, tapi Sur ingat Sur. Lu harus tetap jalanin rencana kita. Loh, buat apa, Ted? Kan Sinta juga udah nggak nyinggung lagi soal perceraian itu. Dan sudah ada perkembangan positif malam ini, Ted. Jadi gua nggak perlu masak lagi. Sur, ingat tujuan utama kita supaya si Sinta cari pembantu. Supaya lu bebas tugas dari kerjaan-kerjaan lu. Ya, kalau lu nggak mau, ya lu bakal dijajah terus sama istri lu seumur hidup. Mau nggak lu? Iya juga sih. Sur! Sur, orange juice-nya mana, Sur? Aduh, tolong, aduh, sakit, aduh. Aduh, sakit. Aduh. Itu anak. Aduh. Masya Allah. Kamu kenapa, Sur? Aduh, Sin. Kena ini, Sin. Minyak goreng panas, Sin. Aduh. Aduh. Tolong ambilkan dulu itu anduk sama air. Ya, cepat. Iya. Tunggu sebentar ya, Sur. Cepat jalan, Sin. Aduh. Udah jalan kok. Cepat, Sin. Aduh. Ini, Sur. Aduh. Pelan-pelan dong. Memangnya saya ini jendela main lap gitu aja. Sini mana anduknya? Saya makin kurang. Sur. Aduh, Sur, kamu tuh apa-apaan sih, Sur? Ini anduknya. Mana? Oh. Aduh, kamu di mana? Airnya mana? Aduh, Sin. Kok penglihatan saya malah tambah buram, Sin? Kamu tuh apa-apaan sih, Sur? Aduh, Sin, kayaknya mata saya buta, Sin. Nggak mungkin, Sur. Itu mungkin matanya belum bersih. Ya udah, cuci muka dulu ya. Aduh. Ya udah, yuk ke kamar mandi, yuk cuci muka yuk. Orang sakit kok udah jangan ngamar. Oh, kamar mandi ya. Ayo. Saya lagi beres-beres, Lik, di rumah kontrakan. Kamu ini gimana sih, An? Kan saya udah bilang kalau kalian itu nggak perlu ngontrak segala. Kalian pasti kembali ke rumah kalian yang lama, An. Iya, tapi kan belum tahu kapan bisa balik lagi ke situ, Lik. Lagi pula kan Mas Nanda udah pulang, nggak enak. Mas Nanda itu urusan saya, An. Saya udah bilang sama dia kalau rumah Mama lagi direnovasi. Dan saya pikir dia nggak perlu tahu masalah keluarga kita. Kamu bohong sama Mas Nanda? Berbohong demi kebaikan kan nggak apa-apa, An. Lik, Mas Nanda itu kan suami kamu. Kenapa harus bohong sih? Tapi masalah keluarga kita ini sangat memalukan, An. Nanti apa kata Mas Nanda terhadap keluarga kita? Lik, percaya deh, saya yakin Mas Nanda pasti ngerti. Syukur-syukur dia bisa bantu kita, Lik. Astagfirullahaladzim. Arman masih di rumah sakit sekarang. Iya, Mas. Maafin saya kalau selama ini saya nggak cerita sama Mas. Saya nggak mau menambah beban Mas. Saya tahu sekarang Mas lagi banyak persoalan pekerjaan, Mas. Lika, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus ceritakan semuanya pada saya. Saya ini suami kamu, Lika. Saya berhak tahu apa persoalan yang sedang kamu hadapin. Biar saya bisa bantu kamu. Iya, Mas, saya tahu, tapi... Kamu yang betul, Lika. Kalau saya sekarang menghadapi pekerjaan yang cukup berat, saya berusaha mati-matian untuk pertahankan jabatan saya di perusahaan. Dan saya juga berusaha mati-matian untuk tidak di PHK. Tapi bukan berarti itu menghalangi saya untuk tidak ikut tahu persoalan yang dihadapi oleh keluarga kamu. Kamu gak usah menutup-nutupin gitu dong. Sebenarnya ini bukan masalah saya, Mas. Ini masalah Mama, Ana, dan Adrian. Juga Arman dan istrinya, Mas. Tapi mereka itu semua kan keluarga kita. Musibah yang dihadapi oleh keluarga kamu adalah masalah keluarga saya juga. Biar kamu tahu, Lika, persoalan yang saya hadapi di pekerjaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang dihadapi oleh keluarga kamu. Ya udah, mari kita jenguk sekarang Arman di rumah sakit. Sekarang? Iya, sekarang. Ayo. Ana benar. Sepahit apapun kejujuran lebih indah daripada kebohongan. Semua kan ada hikmahnya.
Handphone kamu nggak aktif, Yan. Lagian kan barang-barang udah harus pindah. Kalau nggak kita tidur di mana, duduk di mana. Aneh juga ya Om Hasim bisa baik. Dia bantu kamu membiayai perabotan ini. Awalnya sih sebenarnya Maya, saya nggak mau. Tapi kata Om Hasim ini tidak akan mengganggu cash flow perusahaan. Jadi ya gimana ya, pada waktu itu kan juga saya harus buat keputusan secepatnya. Iya, waktu lagi meeting sama pengacara, saya matiin handphone, terus saya lupa aktifin lagi. Tapi saya nggak salah kan? Enggak kan? Saya berhak menggunakan uang perusahaan dalam bentuk apapun. Cuman yang saya bingung, kok tiba-tiba Om Hasim berbaik hati menawarkan barang sama kamu? Iya, mungkin karena Om Hasim memang orangnya baik ya, dan dia tahu kita dalam kesulitan ya dia bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, perabotannya baru semua ya, Kak? Berarti kita nggak bakalan pindah lagi dong dari sini. Lihat kamar yuk. Kamarnya bagus, gede. Yuk. Ma, jangan sedih dong, Ma. Selama kita saling memiliki, Mama nggak perlu cemas, nggak perlu sedih. Mama nggak tahu apa Mama bisa sekuat kamu. Rasanya Mama nggak kuat lagi, An. Alhamdulillah udah maghrib, Ma. Kita sholat sama-sama ya. Kita berdoa. Insya Allah rumah ini membawa berkah. Halo Arman. Saya minta maaf ya. Kalau baru sekarang saya bisa jenguk kamu. Nggak apa-apa. Saya sudah tahu kalau kamu dalam tugas di Singapura. Ya, nama juga karyawan, Man. Selalu harus tunduk dengan perintah atasannya. Yang penting kan sekarang kamu udah pulang dengan selamat. Kalau kamu lagi sakit begini, aku pikir Adrian akan kesulitan untuk menjalankan perusahaan. Kamu lekas sembuh dong, agar kamu bisa menjalankan perusahaan juga dengan lancar. Makasih. Tapi Adrian sudah ada yang bantu kok. Istri saya. Lika, kamu bilang kemarin kalau Eva itu selalu tukang buat masalah dalam keluarga. Buktinya Arman masih mempercayakan perusahaan sama Eva kan? Dia ngancam Arman, Mas. Mana mungkin seorang istri bisa mengancam suaminya? Eva hamil, makanya Arman nggak bisa bersikap tegas sama dia. Arman jadi lemah karena dia tahu Eva mengandung anaknya. Saya kasihan sekali melihat Mama dan Adrian. Mereka kehilangan segalanya, Mas. Bahkan mereka sampai ngontrak rumah segala. Mereka diusir dari rumah sendiri. Kamu bilang sama Mama, kok sungkan-sungkan minta bantuan dengan saya. Saya siap membantu kok. Tapi kan sekarang keadaan kita juga masih belum jelas. Gimana kita bisa bantu mereka? Ya, kita bantulah semampu kita. Kalau kita lihat persoalan yang dihadapin keluarga sekarang, itu sangat berat. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan masalah pekerjaan saya. Gimana kalau Mas sampai kehilangan pekerjaan, Mas? Itu masih kemungkinan. Belum pasti kan? Kita berdoalah agar saya nggak dipecat dari perusahaan. Saya kangen pengen ketemu Adrian, Mama, dan Ana. Bagaimana kalau kita ke rumahnya? Mas nggak capek? Ma, Nanda udah datang. Davin, ayo salat. Halo, ini gue Feli. Ada apa, Vel? Vel? Ini bukunya. Makasih ya. Masuk yuk. Oh, nggak usah, di sini aja. Oh ya, Vel.
gue minta maaf ya kalau belakangan ini sikap gue aneh ke lo. Oh, nggak apa-apa kok. Lagian gue juga nggak marah. Oh iya, Rin, gue boleh minta minum nggak? Haus banget nih. Boleh. Sekalian aja yuk masuk ke dalam. Oh, nggak usah. Gue nunggu di sini aja. Ini Vel minumnya. Oh ya, makasih. Rin, ternyata gue salah minjem. Gue mau minjem buku fisika, bukan kimia. Boleh kan? Bentar ya. Jimat itu rupanya sudah sampai. Kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, Ma. Saya baik-baik dan sehat selalu, Ma. Bagaimana kabar Muna? Baik, alhamdulillah. Ma, saya sudah dengar semuanya dari Lika. Kalau keluarga kita dalam keadaan masalah, saya siap untuk membantu dengan sekuat tenaga saya. Saya harap keluarga ini tidak sungkan-sungkan untuk minta bantuan saya. Yan, kamu satu-satunya laki-laki di rumah ini. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga. Insya Allah, saya yakin kamu akan kuat untuk menghadapi cobaan ini. Karman memang sudah menyerah sama istrinya. Tapi saya tidak. Saya tidak akan menyerah sama wanita seperti itu. Kok pagi-pagi begini udah datang? Sebelum ke kantor, On sempatkan kemari. Supaya kita bisa atur rencana untuk menyingkirkan Adrian. Ini. Apa itu? Bukti pembayaran kwitansi barang-barang pribadi yang dilakukan Adrian. Dan ini tanda tangan Ana sebagai pemohon dan penerima uang perusahaan. Bukti ini kurang cukup untuk alasan memecat Adrian. Ya, tapi bisa juga sih digunain buat mojokin Adrian sama Ana. Dan nunjukin ke Arman kalau selama ini Ana suka pakai uang perusahaan buat kepentingan pribadinya. Ya, kamu harus secepatnya rubah aturan manajemen perusahaan, Pak. Mulai sekarang, tidak seorang pun bisa menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Walaupun Arman dan Adrian masih pemilik perusahaan. Tapi yang berhak menjalankan dan membuat aturan kan kamu. Karena kamu adalah pemegang kuasa. Saya akan lapor perbuatan Ana ini sama suami saya. Supaya Arman semakin yakin kalau selama ini mereka lah yang serakah dan seenaknya memanfaatkan dana perusahaan. Ada yang antar barang. Barang apa ya? Tuh, gede banget. Katanya sih kursi sama meja makan. Saya nggak pesen meja dan kursi makan kok. Saya cuma disuruh kemari, ini nama dan alamat ibu. Tapi kemarin kan saya cuma beli kasur sama tempat tidur, Pak. Loh, Bu, ini nama ibu, alamat ibu. Mana mungkin saya salah, Bu? Ana, mungkin kamu lupa. Gak mungkin saya lupa, saya nggak pesen barang-barang ini kok, Yan. Kan harganya juga mahal, saya pasti minta izin kamu dulu. Tapi kita memang perlu meja makan kok. Nggak apa-apa, berapa saya bayar? Semua sudah lunas kok. Kami disuruh kemari cuma untuk memasang dan mengantarnya aja, Pak. Sudah lunas?
Apa ini? Untuk membayar biaya perabotan yang Om keluarkan kemarin dari cek pribadi saya. Sebaiknya kamu selesaikan saja langsung sama Arman dan Eva. Mereka sudah menunggu kamu di rumah sakit untuk membahas soal penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh istri kamu. Kamu mau menjebak istri saya? Mau menjebak kami semua? Kamu ingin menyingkirkan saya dari perusahaan ini? Ya. Jawab! Jawab! Adrian, lepaskan tangan kamu dari leher saya. Kalau tidak, kamu bisa dipecat. Karena kamu sudah berlaku kasar terhadap saya dan menyerang saya. Suatu saat nanti, kamu akan mendapatkan balasan dan hukuman atas semua kejahatan kamu. Balasan. Satu-satunya balasan yang akan saya terima adalah harta. Semua harta kalian akan jatuh ke tangan Eva dan saya. Saya rasa Adrian berhak menggunakan fasilitas keuangan perusahaan. Tapi yang ngambil uang itu kan bukan Adrian. Ana, Man. Ana. Kalau yang mengajukan permohonan Adrian, saya masih bisa terima, Man. Tapi ini Ana. Ya, tapi kan Ana itu istrinya Adrian. Man, selama ini saya udah mempelajari begitu banyak uang perusahaan yang digunakan sama Ana untuk kepentingan pribadinya. Dan Man, ini bukan yang pertama, Man. Masih banyak bukti lainnya. Iya, tapi kan... Man, saya ini yang bertanggung jawab atas perusahaan. Kalau terjadi apa-apa, saya juga kan yang disalahin. Saya akan dianggap orang yang nggak becus menjalankan perusahaan. Saya harus tegas, Man. Semua peraturan harus saya benahi. Untuk menghindari semua keperluan pribadi yang nggak perlu seperti ini. Man, kamu itu lagi sakit. Makanya mereka berani, karena kamu nggak bisa menjalankan perusahaan sepenuhnya. Ana pelan-pelan menggerogoti perusahaan. Man, coba tolong pikirkan masa depan kita, Man. Masa depan anak kita, Man. Fitnah. Itu semua fitnah. Masih berani kamu menyangkal? Akuin aja. Buat apa sih kamu tutupin keserakahan istri kamu itu? Tutup mulut kamu ya. Saya ini istrinya Arman. Istri kakak kamu. Apa pantas kamu maki saya seperti ini? Wanita seperti kamu sama sekali tidak pantas dihormati. Kamu tahu, kamu tuh ular kepala dua, kamu tuh iblis. Tahu iblis? Karma. Ini semua gara-gara kamu. Lihat apa yang kamu lakukan. Ini cara kamu menunjukkan kasih sayang kamu dan hormat sama kakak kamu. Ini caranya. Karma.